Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nindi Safitri dan Randy Ferdiansyah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku konsumen. Berikut video wawancara yang akan kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah, saya dari kelompok 2. Izin mewawancari kepada Bapak Reza selaku usaha dari pemilik butik ya Pak ya. Batik Kebaya. Di sini saya mau minta waktu izin kepada kami mengenai apa sih Pak yang Bapak ketahui tentang bank syariah ya. Bank syariah kalau menurut saya itu suatu lembaga juga yang dia menjalankan proses ini simpan pinjam. Kalau konvensional kan simpan pinjam, tapi kalau di syariah kan obligasi lah ya. Kalau untuk mekanismenya hampir sama, kurang lebihnya hampir sama, cuman istilah-istilahnya aja sih. Jadi ibaratnya hanya dari kata operasionalnya yang dari bahasa ya. Kalau dari segi bahasa sebenarnya mungkin ada bedanya sedikit, tapi nggak banyak. Cuman secara garis besarnya mereka karena bank syariah juga tetap melakukan sama kayak saving juga dari simpanan juga dari pinjaman. Cuman beda antara margin. Kalau di konvensional itu mereka berbentuk bunga, kalau di syariah saya bilang bagi hasil. Untuk Bapak sendiri, apakah Bapak ada nih pakai sudah Bapak punya tabungan di bank syariah? Saya bukan di bank, saya di BMT ya. Itu hampir sama lah, BMT sama bank syariah hampir sama. 1, 2, 3. Saya ada 3. 1 memang saya udah nggak nabung lagi lah ya di situ. 4 deh, 4. Yang 2 saya udah berhenti. Yang 2 lagi tuh bukan saya berhenti, tapi karena memang BMT-nya ada masalah. Uang saya juga masih di dalam. Posisinya memang enggak. Kalau sudah kejadian itu ya dalam. Contohnya ya adalah bisa disebutlah BMT-nya, tapi ada 2 BMT yang memang uang saya masih ada di dalam. Kalau jumlahnya ya Allah ya cukup gitu loh. Jadi maksudnya dibilang besar ya enggak, dibilang sedikit juga ya enggak gitu. Kalau BMT sama bank konvensional kan hampir sama. Maksudnya ini ya Mas, mekanisme itunya hampir sama, cuman bedanya ya paling ya kalau konvensional bank BMT yang kayak contohnya Mandiri Syariah mungkin dia lebih besar daripada BMT yang ada di pasaran. Kira-kira Bapak kan pernah nih Pak kayak di suatu perbankan nih Pak ya, ada nggak sih kayak misal biasanya kan masyarakat mau menabung itu punya motivasi mungkin karena dari sistem pelayanannya yang baik atau dari kinerja karyanya yang ramah-ramah atau bagaimana ya motivasi menabung di sebuah perbankan. Saya dulu pernah jadi motivator, Mas. Bukan motivator ya, tapi saya jadi kalau mau dibilang saya ada BMT memang waktu saya di BRI. Saya pernah di BRI, udah saya sebut aja, bank konvensional saya di BRI. Jadi ketika ada BMT kecil itu yang saya, karena saya marketingnya BRI, mereka biasanya minta tolong, Pak Reza bisa minta tolong nggak, besok saya mau ngelakuin, saya ada kegiatan, tolong diisi acaranya lah, tentang apa, biasanya acaranya tentang apa gitu. Nanti saya ngisi, memang saya ngisi. Contohnya kalau memang kayak strategi untuk narik, strategi pemasaran lah, karena memang saya pemasaran, memang saya biasanya ada berapa kali memang disuruh ngisi. Kalau untuk strateginya sama sih sebenarnya antara BNT sama konvensional, bank syariah sama konvensional hampir sama. Cuman bedanya kalau untuk
kita jelasin dulu antara BMT sama bank syariah yang besar. Bank syariah yang besar itu jarang mereka melakukan jemput bola. Sedangkan kalau BMT yang merintis ataupun BMT itu memang dia kesannya lebih merakyat ya. Kenapa? Karena si pelaku atau pekerja dari BMT itu, pegawainya, mereka mau langsung terjun ke lapangan untuk ngambil tabungan, walaupun tabungannya cuma 5.000, 10.000, tapi mereka mau, itu menangnya. Jadi kalau strateginya memang untuk dapetin nasabah itu, yang pertama pendekatan, dan jangan pernah untuk pendekatannya itu banyak macamnya, nanti dia ada beberapa tahap ya, maksudnya, tapi ya intinya apapun yang kita lakukan, yang pertama jangan nyerah. Nanti pasti ada, insya Allah ada kemungkinan dia mau gabung. Kalau enggak, kalau kita baru sekali 2 kali udah nyerah, bakalan susah ya Pak. Ya itu untuk dari simpanan. Kalau untuk pinjaman lebih gampang lagi. Pinjaman itu orang sakit. Kenapa? Karena memang dia itu lagi butuh dana. Nah, jadi karena dia butuh dana, kadang-kadang ini untuk suku bunga ataupun bagi hasil tadi, suku bunga atau bagi hasilnya konvensional sama syariah itu cenderung lebih besar syariah. Bagi hasilnya lebih besar daripada syariah. Tapi untuk orang sakit tadi, mereka nggak peduli kadang-kadang untuk segi bunganya, yang penting pelayanannya cepat sama mudah. Hanya untuk bank syariah itu kalau memang mau ngambil nasabah ya begitu, tapi harus selektif. Tetap selektif. Kenapa? Karena memang kalau udah bahasanya pinjam itu udah dia kan itu dari kata kredit ya, itu kan kepercayaan. Jadi memang percaya apa nggak percaya, kalau nggak percaya jangan dikasih, kalau percaya ya dikasih, tapi tetap harus ngikutin prosedurnya. Masyarakat tertarik karena memang dari pelayanan sistem ini masih bisa terjun Ya, ke lapangan. kalau sistem. Lalu kalau dari pandangan Bapak misal ini kan mungkin bank syariah juga kan cukup lama ya Pak, maksudnya kan karena penggabungan dari beberapa bank ya Pak. Nah ini yang membuat kayak bank syariah itu belum terlalu dikenal di masyarakat. Mungkin ada harapan dari Bapak khususnya buat bank syariah sendiri supaya nantinya tuh bisa juga bersaing untuk perbankan. Sebenarnya kalau kita ambil ke atas, maksudnya bank syariah yang kayak contoh BSI ya, saya ngikutin berita dikit. Contohnya kayak antara BRIS, Mandiri Syariah, mereka kan memang udah sekarang induk jadi di BSI, ya kan. Sebenarnya kalau untuk tingkat pemasarannya, banyak orang yang udah tahu memang ada kok bank syariah Indonesia itu ada. Tapi ini dari beberapa kawan-kawan saya memang yang sering sharing. Karena apa? Karena saya dulu pernah kerja di bank, jadi kadang-kadang mereka kalau butuh dana sering ada surat ke saya lah yang ngomong ini bank konvensional, bank ini syariah itu contohnya BSI, dia karena lebih selektif, jadi lebih susah untuk ngeluarin dana pinjaman. Ini memang sistemnya yang ada sisi perbedaan ya, dari konven maupun dari syariah sendiri. Sama sih sebenarnya, kalau mau ngikutin alurnya sih sama, tapi balik lagi ya, kalau kita di bank ini kadang-kadang ada istilah yang kalau nggak kenal ya memang ada lama, itu memang rahasia umum. Kalau nggak kenal ya bakal lama. Kenapa gitu? Karena memang saya pernah jadi pelaku itu, saya pernah jadi berdiri di lembaga itu. Jadi ketika ada orang mengajukan ke saya, tahu-tahu nggak ada memang yang rekomendasi ataupun saya belum tahu, pasti lebih lama, seenggaknya walaupun beda sehari 2 hari, dia lebih lama daripada yang saya udah kenal. Ataupun saya tanya ini orangnya gimana, oh bagus Pak ini, oh ya, dia jauh lebih cepat. Tapi kalau untuk mekanisme
tahapan daripada kreditnya kurang lebihnya sama, karena memang di situ dia nanti kita tetap sama-sama meriksa usaha, meriksa agunan, dia tetap survei juga kan. Cuman memang tadi saya bilang BSI rada lama. Untuk kebetulan Bapak ini kan selaku dari suatu usaha juga ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak maksudnya dari dampak yang dirasakan untuk pelaku usaha itu dan dari Bapak sendiri terkait dengan perbankan. Ada gimana? Biasanya ada beberapa usaha yang angkat pinjaman ke bank gitu Pak. Gimana? Mungkin kalau dari Bapak sepengetahuan Bapak itu dampak kemajuan yang dirasakan dari adanya perbankan itu gimana Pak untuk pelaku usaha? Kalau pelaku usaha itu rata-rata kan butuh modal ya Mas. Memang nggak dipungkiri ya, namanya usaha itu tetap butuh modal ya. Lembaga keuangan itu mau yang konvensional ataupun syariah itu pasti menawarkan modal. Nah, dengan contohnya pinjaman, gadai. Kalau di syariah itu menangnya memang dia ada gadai. Dia lebih cepat untuk sistem gadai barang, dia lebih cepat ketimbang konvensional. Pasti saling berhubungan dan memang harusnya memang sangat berpengaruh buat kami pelaku pasar ini tetap membutuhkan sih sebenarnya. Cuman balik lagi, kami butuh, tapi kalau memang sistem pelayanannya sambat sih Kayak misal harus perbaikan mulai dari sistem kinerja, dari sistem pengelolaannya, mungkin ini aja Pak yang maksudnya saya melihat ke Bapak, dan ini kami dari tim khususnya mewakili dari mahasiswa dari Universitas dari kampus IAIN Metro untuk kami terima kasih banyak kepada Bapak Reza selaku pelaku usaha dari pemilik butik ini. Semoga usaha yang Bapak ini juga cepat berkembang juga dan semakin menjadi baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Apabila di sini kami ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bersama Bapak baju rusak ya Pak ya. Dan di sini saya ada baik-baik Pak kalau saya bilang ini Pak untuk apa namanya dari usaha ini kira-kira sudah selama berapa tahun? Dari 2015. Tahun 2012 ini kurang lebih hampir 7 tahun 8 Iya, tahun ya benar. Pak. Dari usaha ini kira-kira Bapak pemasaran kayak Bapak memasarkan lewat sosial media atau Ada aja kalau over ada waktunya gitu kalau enggak ya gini aja. tapi udah sampai begini ini juga udah Iya. lama juga ya Pak. Artinya Bapak kayak misalnya dari biasanya dari pelaku usaha kan mereka ada yang biasanya ada yang nabung di bank gitu kan kayak bank syariah. Kira-kira Bapak ada yang sifat kayak misalnya Bapak menabung di bank syariah atau di bank kayak BRI gitu. Kalau di sana nggak ada, cuman kalau di BRI sama BCA ya Bu ya. Nah, ibarat dari lebih ke BRI dan BCA. Karena di sana kalau belanja awalnya biasanya Oh, kalau pakai lain kan kena kayak ini biaya admin gitu iya ya. kena biaya asli. Nah, kira-kira kalau dari perbankan yang di BRI atau BCA gitu Pak, ada nggak sih Pak kayak misalnya pelayanannya itu lebih mudah atau lebih banyak? Kalau pelayanannya lebih mudah di BCA ya mungkin pasti itu juga apa ya biaya adminnya kecil. Enggak. Tentunya memang cabangnya juga udah di mana-mana ya. Bu? Tidak jarang ada kendala, jarang offline. Kalau lainnya banyak sering offline. Kira-kira itu apa namanya? Kan biasanya orang mau menabungkan mungkin buat masalah anak-anak atau buat kira-kira motivasi ibu nabung itu alasan ibu alasan menabung.
nggak dipakai gitu. Ya bener juga. Tapi kalau megang gas kan, ketetel, hilaf mata. Mas, tadi sih yang beca kan Jadi ambil kan dari ini kan tadi Bapak ada tambahan BRI dan dari BSI sendiri memang belum ada dan intinya ya saya kita mungkin suatu saat kalau misalnya di BSI itu cabangnya sudah banyak ada nanti keinginan gitu lagi memudahkan ya. Terus biaya adminnya kecil, ya kamu aja deh ya. lebih operasional dan memadai Bapak dan Ibu pelaku usaha semoga usaha Kota Manado bisa berkembang dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari Bapak dan Ibu dari masalahnya. Apabila ada kesalahan dari saya, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reni Ferdiansyah, NPM 209022020, jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya semester 5 dan di sini saya dengan narasumber saya kali ini dengan Mas siapa Mas? Ikhwanul Hakim selaku dari usaha bisnis bersumur ya, sumur di daerah Kauman, tepatnya di Metro Pusat. Nah kali ini saya akan wawancara dengan narasumber kita Mas Ikhwanul Hakim. Berikut wawancaranya. Mas, ada halnya Mas yang saya ingin wawancara dengan Mas Ikhwan terkait sumur bor itu. Mas, kira-kira udah lama belum sih dalam mendirikan usaha sumur bor itu? Mungkin kalau dari usaha sumur bor itu ya memang sudah dari tahun 2000-an itu dari bapak saya. Terus selanjutnya terus kenal saya. Jadi awal mula dari ayah ya Mas ya, langsung ke Masnya. Dalam pengajuan bisnis selama sumur bor itu kira-kira keuntungan dari sumur bor itu Mas simpan tabungan itu di mana Mas? Maksudnya kayak mungkin di celengan atau di bank atau di apa? Mungkin untuk tabungan memang dari dulu saya menggunakan ya BCA dan BRI. Di bank ya Mas ya? Iya, betul kan. Kalau di BCA ataupun BRI itu ada nggak sih Mas yang melatar belakangnya atau alasan dari Mas sendiri kenapa sih Mas harus menabung di BCA ataupun BRI? Kenapa? Biasanya kan ada sih Mas yang kayak orang itu lebih menabung ke mungkin kalau sekarang ada namanya bank syariah ya Mas ya. Ya. Jadi Masnya kan tadi nabungnya di BCA. Mereka alasan dari Mas itu seperti apa? Mungkin kalau alasan dari saya sendiri kenapa saya senang di BCA mungkin ya karena yang pertama akses ATM tersebut mudah dijangkau, di mana-mana ada. Ya, yang kedua ada juga seperti kayak nabung itu untuk pusat-pusat bank yang kita temuin misalnya ada terkendala gitu gampang ditemui dimanapun ada. Nah dan juga mungkin emang dari dulu juga saya sudah menggunakan BCA dan BRI gitu. Karena memang lebih mengenal dahulu yang dari konten ya Mas ya. Iya. Syariah. Kalau dari Mas Ikhwan, kira-kira ada nggak Mas keinginan nantinya ke depannya untuk menabung di bank syariah? Oh, kalau untuk syariah itu sepertinya kemarin ada tuh kayak apa namanya yang dia kayak sales apa ya, yang menawarkan Promosi produk, gitu iya ya. promosikan itu. Dia kemarin saya sempat tertarik tuh. Dia kemarin kesini dari BSI sebenarnya. Nah, dari BSI itu dia menjelaskan dengan saya bagaimana BSI itu dan saya sepertinya mulai tertarik di situ gitu. Jadi Cuman saya masih bingung di mana itu kantornya BSI itu gitu. Jadi ada rasa keinginan dari Mas juga, walaupun Mas sudah menggunakan tabungan di konten, tapi juga kedepannya masih ada rasa tabungan untuk ke bank syariah juga ya Mas? Iya benar. Mungkin itu sih Mas yang wawancara ke Mas Ikhwanul Hakim ya, terkait apa namanya dari usaha emas, terkait keuntungan dan bicara nabung emas gitu. Mungkin itu saja. Apabila terkait dari wawancara ini saya terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Mas Ikhwan saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah. Di sini saya izin mewawancara kepada Mas Ahmad Rifai. Selaku dari pemilik usaha tambak yang berada sekarang, pemilik usaha tambak ini di Lampung Tengah ya Mas ya, Ya, kurang lebihnya. Nah di sini saya mau wawancara kepada Mas Ahmad, tepatnya saya boleh ya manggilnya Mas Ahmad. oke siap boleh. Agar lebih intens, agar lebih enak tadi ngobrolnya. Jadi selama Mas Ahmad mengelola tambak itu kan Mas pasti ada penjualan sehingga menimbulkan keuntungan ya Mas. Ya, siap. Nah kira-kira di keuntungannya itu Mas itu nanti nabungnya itu keuntungannya ditaruh di tabungan atau di ATM atau tabungan ATM gitu? Di ATM. Di ATM. Ya. Untuk ATM-nya sendiri biasanya Mas nabungnya di bank konvensional seperti BRI, BCA atau di BSI? Di Bank Konven, di BRI. Di BRI ya. Ya. Itu udah lama apa masih baru Mas? Udah sekitar 3 tahun. 3 tahun, cukup lama juga ya, 3 tahun. Kira-kira apa sih Mas dari Masnya sendiri kenapa kok ngambil di bank konven dibandingkan Mas ke bank BSI gitu? Karena lebih mudah dan sarananya tuh banyak gitu, di setiap tempat tuh ada gitu. Jadi akses layanannya juga lebih mudah ya. Betul, betul. Tadi kan Masnya nabungnya di bank ya Mas ya, di bank konvensional kayak di BRI. Nah kira-kira kedepannya Mas itu ada nggak rasa keinginan atau motivasi dari Mas untuk nabung ke bank syariah? Ada keinginan karena sesuai, mungkin karena sesuai agama saya, sesuai syariah. Cuman saya belum mengerti gimana sistem dari operasional bank tersebut gitu. Kayak dari jalannya, layanannya seperti Ya, apa yang belum. makanya sekarang pakainya masih bank konvensional karena juga mudah dijangkau, di BRI link banyak gitu. Sehingga yang mungkin yang menyebabkan sulit itu yaitu tadi ya Mas, kalau untuk ke syariah sekarang adalah masyarakat itu belum terlalu paham. Ya. Sedangkan bank konven itu kan hadirnya terlebih dahulu sehingga Betul. masyarakat lebih mengenalnya. Nah, Juga biaya admin biasanya kan lebih mahal tuh kadang kalau Iya. kayak gitu kan. Tuh. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya wawancara kepada Mas Ahmad Rifai Siap. selaku anak dari pemilik usaha tambak di Lampung Tengah. Sebenarnya beliau ini adalah tambaknya banyak ya, tambaknya banyak itu di Lampung Tengah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah. Di sini saya izin mewawancara kepada Mas Adi selaku pengusaha dari bisnis kentang spiral sama pisang coklat. Kira-kira Masnya untuk usahanya udah lama Mas? Udah hampir setahun. Udah hampir 1 tahun ya, lumayan lama juga. Alhamdulillah ya Mas ya. Sekiranya dalam muda itu kan Mas penjualannya kan pasti dapat keuntungan ya Mas ya. Ya. Biasanya itu Mas ya kalau ditabungnya di ATM atau gimana ya? Kalau biasanya sih untuk keuangannya termasuk misalkan ya habis belanja terus kan dapat istilahnya omset terus buat belanja, terus keuntungannya ya sebenarnya di bank, di ATM. ATM-nya BRI atau ATM-nya BRI. udah lama Mas? Kalau pakai ATM itu udah lama, cuman kalau mulai nyimpen dari hasil usaha ini kira-kira 4 bulan. Dalam 4 bulan ya Mas. Kira-kira ada nggak Mas alasan dari Mas ini kenapa harus disimpan di bank? Kalau di Bank BRI itu emang dasarnya udah punya ATM di BRI. Terus juga tuh kalau di BRI kan lebih, maksudnya kalau disimpan ke ATM tuh lebih aman gitu, lebih aman, terus nggak lebih boros gitu. Jadi kan kalau memakai itu nggak langsung diambil semuanya gitu. Jadi keuangannya bisa teratur gitu ya. Kira-kira Mas
di ATM itu kan jatuhnya itu kalau dalam bahasa kami kan bank konvensional ya Mas ya. Konvensional. Kira-kira Mas nanti ada nggak sih Mas kayak minatan Mas untuk berpindah dari BRI ke biasanya yang sekarang ini masih bimbing itu di bank syariah? Kalau minat belum ada sih. Ada ya? Karena nggak tahu caranya kayak mana. Karena Udah terbiasa pakai bank yang konvensional. konvensional BRI. Nah, mungkin ya itu aja sih Mas yang saya wawancara kepada Mas Adi, dan terima kasih banyak Mas bisa menjadi wawancara saya, jadi narasumber saya. Semoga usaha yang Mas jalankan terus berkembang, bisa menjadi sesuatu yang besar nantinya. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dong aja. Ini bagus tebel tuh. Keliling nggak cuma ini aja, bahannya tebel. Buat keringet saya nih. Itu 2,5 itu aja. Ini bank syariah itu bank yang tanpa ada riba ya. Udah berapa saya? Itu aja ya tahu. Tapi itu Yang tadi saya yang satu. Hah? Yang satu enggak lagi ini 9 pas. 2,50 saya bayar tadi. Oh iya. Ya berarti bayar lunas aja daripada aku bingung kan. bank-bank Benar. Terus karena ibu nggak pernah jadi langsung ibu udah berapa lama Iya, jualan? dari Oh, namping ini berapa ya? 2000 Sinar. Bagus sinar tuh ya. 2014. Bagus judulnya 2010. sinar. Sinar ke Uni. Ini modal sendiri atau Alhamdulillah mudah sendiri. Di depan itu batu-batu tadi. kalau sebelah kanan tahu kan ibu sedikit tahu mengenai bank syariah. Kalau untuk kelebihan dari bank syariah itu ibu tahunya seberapa? Kelebihan misalnya kayak bank syariah ini karena dia Deretan usaha muda kan di tengah ya. Dia agak terus misalnya mekanismenya layanannya itu apakah di sini juga ada BSI ya bank syariah gitu. Terus ibu pernah masuk ke situ belum? Nah itu yang mau dijelasin susah karena itu program minjem. Jadi nggak tahu gitu loh keuntungannya, keutamaannya, karuannya belum pernah minjem. Oke. yang kerja lewat diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mewawancarai dengan Mbak siapa? Mbak Gita. Mbak Gita, ya. Di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai bank syariah. Yang Mbak tahu mengenai bank syariah? Bank buat rakyat ini kan? Ya, buat nabung. Buat nabung kayak gitu. Ya, pembiayaan. Yang berbasis syariah ya Mbak tentunya. Kemudian Mbak pernah nabung atau minjem uang di bank syariah? Belum pernah. Di bank konvensional BRI gitu ya Mbak pernah? Belum juga. Terus ini milik toko sendiri atau ya bosnya? Ya. Kemudian Mbak karena belum tahu tentang bank syariah, belum pernah menabung, terus Mbak tadi juga sedikit mengetahui pokoknya bank yang meminjam menabung di berbasis syariah gitu. Terus Mbak sedikit tahu nggak yang orang-orang yang nabung di bank syariah itu apakah ada ribanya atau enggak gitu? Pernah bertanya nggak? Pernah kita nggak gitu belum pernah dengar gitu ya, karena kan mungkin bank syariah juga masih awam ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mewawancarai dengan Ibu siapa? Sumira. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit mengenai bank syariah. Apa sih yang Ibu ketahui tentang bank syariah? Kalau bank syariah itu konsepnya bagi hasil ya Mbak ya. Ya. Terus selain itu, selain konsepnya bagi hasil, apakah Ibu pernah menabung di bank syariah atau meminjam uang di bank syariah? Saya pernah minjem di BNP Aktiva Mikro. Oh, di BNP ya. Terus Ibu sendiri punya usaha laundry ya Bu ya? Sejak kapan Ibu? Sejak tahun 2017 ya.
Oh, sejak 2017. Cukup lama ya Ibu ya. Usaha laundry ini dengan modal sendiri atau dari bank syariah? Aku meminjamnya di BMT tersebut untuk usaha. Manfaat apa sih yang dirasakan atau kelebihannya dari meminjam uang tersebut di BMT? BMT maksudnya kan bagi hasil, jadinya tidak mungkin bunga besar-besaran. Terus ada nggak sih kekurangan dari apa Ibu yang rasakan dari menabung tersebut dari BMT tersebut? Nggak ada ya, mungkin ya kelebihannya lebih aman aja kalau di BMT. Terus Ibu dapat dari apa motivasi dari mana sih yang bisa merujukan Ibu untuk menabung atau meminjamkan uang di BMT tersebut? Baik, cukup sekian. Terima kasih wawancara dengan Ibu Sumira. Sekian, terima kasih ya Ibu ya. Dan Bapak siapa? Dengan Pak saya ini Bapak pernah tahu nggak sih tentang bank syariah itu apa? nggak tahu saya. Ya, Pernah nabung di bank syariah? belum. Bapak pernah nabungnya di bank konvensional? BRI. Oh, ya. Iya. Jadi kalau bank syariah itu bank yang melakukan pembiayaan pada bank syariah itu Pak. Jadi kalau Bapak sendiri ini modal sendiri atau dari orang tua? Modal sendiri. Oh, modal sendiri, alhamdulillah. Apa namanya? Bapak ini modal sendiri, terus sudah berapa lama jualan di sini? Ya lebih kurang setahun setengah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin mewawancarai dengan Bapak siapa? Bapak Syarif. Bapak Syaleh, baik. Sebelumnya, apa sih yang Bapak ketahui tentang bank syariah? Kalau yang saya ketahui tentang bank syariah itu ya nggak beda sih dengan bank-bank konvensional. Gitu. Artinya dia ya bisa untuk mendeposito uang, meminjamkan uang dengan hasil kerjasama bagi hasil dengan cara syariah gitu. Iya, dengan cara syariah. Apakah Bapak punya rekening atau pernah menabung di bank syariah? Pernah. Itu nabung terus habis itu buat mengembangin usaha gitu. Enggak, kalau Bapak kan memang sudah banyak duit ya, jadi saya nggak mengembangkan uang. Artinya untuk menyimpan supaya duit saya itu aman aja gitu. Oh iya. Bapak sudah berjualan sejak kapan? Sejak tahun 95 sampai saat sekarang. Dengan Bapak itu kan menabung di bank, apa yang manfaat apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan cuma uang saya aman aja gitu sih. Kalau masalah untuk bunga itu aku artinya nggak mengharapkan bunga gitu ya. Aku nggak mengharapkan bunga, cuman uangku aman, bisa diambil kapan saja melalui ATM gitu. Terus motivasi apa yang Bapak peroleh? Misalnya apakah dari orang lain atau dari diri sendiri pengen nabung di bank itu? Dengan kesadaran diri sendiri untuk menabung di bank itu. Karena kita secara syariah Islami ya kita cari yang secara Islami aja lah gitu. Terus kelebihannya dari menabung di bank syariah itu menurut Bapak apa sih? Banyak. Satu, uang saya aman. Yang pertama. Yang kedua, tatkala saya membutuhkan suatu saat, saya tinggal gesek ATM saya bisa keluar duit gitu. Dan yang ketiga ya mungkin ada bunga dikit-dikit ya, emang nggak harapin ya. Kalau mereka ngasih ya saya ambil lah ya, itu kan hanya bunga sebenarnya. Baik, itu saja dapat saya sampaikan dengan wawancara Pak Soleh. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Oke, thank you very much friend. Iya,